Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Perubahan Air dengan SCADA Application Software dan Modbus Simulator. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke software SCADA dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Teman-teman, untuk skalarnya kita masuk dulu ke aplikasi skalarnya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi skalarnya sendiri. Di dalam aplikasi skalar ini ada banyak banget pilihannya. Ada tools book ini. Nah, dia ini di dalamnya ada kontrol, ada shape, kemudian ada HMI simbol. Nah, HMI simbol sendiri ini ada banyak juga komponen di dalamnya seperti motor, pipa, tank, dan lain-lain. Oke, kemudian kita masuk ke tag manajemennya. Nah, di sini kita pilih yang device connection, kemudian kita klik yang Modbus, kita klik yang TCP ya. Nah, kemudian kita klik tanda panahnya untuk munculin nav connectionnya. Di name-nya ini kita kasih mode 1. Jangan dispasi ya mode satunya ini, oke. Nah, jangan lupa tanda centang ini. Kemudian di sini udah jadi. Nah, kita klik dulu. Kemudian kita klik tanda plus di sini. Nah, dia muncul untuk tag-nya ini. Di tag ini kita kasih name-nya ini tag 1. Oke. Nah, di connection-nya sendiri kita pilih yang mode 1. Nah, di address-nya ini kita kasih 4001. Selesai, kita pilih data tipenya itu integer. Nah, jangan lupa untuk diklik centang lagi. Nah, misal kalau kalian nggak mau untuk ngeklik tanda plus ini, kalian bisa copy si tag ini dengan cara kita klik dulu mode 1, kemudian pilih di sini icon copy. Nah, dia otomatis akan ke copy sendiri. Kemudian kita ubah dulu, kita edit. Nah, di sini ada icon edit dengan gambar seperti pensil. Nah, kita klik dulu. Nah, di sini address ini kita ganti dengan 2. Untuk data tipenya sendiri kita masih tetap pakai yang integer. Oke, nah untuk tag connectionnya kita udah selesai, kita pakai tag 1 dan tag 2. Kemudian selanjutnya itu kita masuk ke graphic designer. Nah, di graphic designer sendiri kita akan membuat suatu sistem, yaitu sistem perubahan air. Nah, pertama kita klik dulu untuk teksnya. Nah, di sini kita pakai yang static ya. Nah, kita buat dulu sistem perubahan air. Nah, oke, di sini udah jadi. Nah, dia akan otomatis berubah jadi sistem perubahan air. Nah, di sini kita bisa ubah lagi tata letaknya atau teksnya. Nah, setelah sudah selesai, kita buat lagi di sini. Kita klik lagi. Nah, kita ubah lagi ininya. Kita buat volume sebelum. Nah, kayak gini. Nah, jadinya seperti ini sama kayak yang sistem perubahan air tadi. Nah, oh iya, kalau kalian nggak mau, teman-teman nggak mau ngeklik yang control text ini, teman-teman bisa kopinya dengan cara kita klik dulu si teks yang mau kita copy, kemudian di sini ada icon copy di samping icon cut ini. Nah, kita klik, kemudian kita klik paste. Nah, dia otomatis akan ke copy sendiri. Nah, di sini kita ubah dulu jadi volume sesudah. Nah, oke. Nah, di sini dia otomatis akan berubah. Nah, kita pilih lagi untuk ininya. Nah, kita copy lagi biar nggak ribet ya teman-teman. Nah, untuk teksnya sendiri ini kita akan ganti menjadi 0. Angka 0 karena apa? Karena nanti si
teks ini akan diubah menjadi huruf-huruf. Oke, agar dia bisa berubah. Nah, ini dia, kita udah jadi ininya, berarti kita tinggal masuk untuk membuat sistemnya. Nah, sini kita pertama-tama itu kita gambar si retainernya ini, dia bisa disesuaikan sesuai dengan yang kita butuhin. Nah, untuk selanjutnya itu kita butuh tangki. Oke, kita pilih tangkinya itu, di sini ada banyak banget tangkinya, kita pilih yang ini. Nah, kita sesuaikan juga gambarnya. Nah, di sini kan retainernya itu ketutupan sama tangki. Nah, jadi kita bisa klik yang send to back untuk dia, biar si retainernya ini berada di depan. Kita sesuaikan aja. Nah, oke, kita sesuaikan biar dia nggak tumburan warnanya juga. Nah, si retainer ini nih kita bisa ubah warnanya tuh di sini. Nah, misal di sini ada banyak banget pilihan warnanya. Misal kalian mau ubah warnanya, terserah kalian, itu sesuka kalian warnanya mau warna apa. Nah, di sini kita butuh yang pipa melintang. Oke, nah kita udah dapetin pipa, kemudian kita perlu elbows. Elbows ini kayak pipa juga, tapi bentuknya seperti seperempat lingkaran. Kita sesuaiin dulu sama gambar yang mau kita buat. Pokoknya gambarnya sekreatif kalian aja, sama sebutuhnya kalian sama komponen ini. Kita buat ini, kita sesuaiin aja gambarnya. Nah, kemudian kalau udah kita buat pipanya itu, kita perlu alat untuk penyaring si air ini. Nah, pokoknya sekreatif kalian ya, mau yang mana alatnya, sekreatif kalian. Nah, kita misal ini untuk penyaringnya. Nah, kita udah dapet penyaringnya, kita tambahin lagi pipa di sini. Nah, pipa. Oke, nah kita kasih lagi ini di sini. Nah, pokoknya sesuaiin gambarnya aja. Oke, nah sudah itu kita masih perlu tangki lagi. Kita pilih tangki yang ini. Oke. Nah, si tangki ini berfungsi untuk menampung air yang sudah disaring untuk selanjutnya akan diproses. Nah, oke, kita sesuaiin aja gambarnya. Nah, udah selesai gini, kita perlu lagi si elbows. Nah, si elbowsnya. Nah, pokoknya kira-kira kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau kalian nggak mau repot-repot pencet yang HMI simbol ini, kalian bisa copy lagi, sama aja caranya kayak tadi, copy paste. Nah ini kalian taruh sini biar bisa nah oke. Nah, habis itu kita perlu lagi elbows. Nah, elbows paste. Nah, oke. Nah, hasil akhirnya itu kita perlu tangki lagi untuk menampung air yang sudah diproses di tangki kedua ini. Nah, misal kita tangki ini, oke. Nah, kita perlu modifikasi bentuk keran seperti keran. Nah, kita pakai valvesnya di sini kalian bebas mau pilih yang mana ya teman-teman. Kita sesuaiin aja sama yang kita perluin. Nah, udah jadi valvesnya, kita kasih lagi elbows. Nah, elbows ini kayak komponen untuk si kerannya ini loh. Nah, jadi dia kayak gini.
setelah selesai HMI simbolnya, kita kasih lagi dia rectangle-nya ini di sini. Oke. Nah, kita sesuaiin aja ya teman-teman. Nah, oke. Setelah jadi ini, nah dia bentuknya jadi kayak gini ya. Nah, dari menampung, terus penyaringan, terus masuk ke proses lagi, dan akhirnya masuk ke tangki terakhir. Oke. Nah, di sini kita tambahi picardnya. Nah, picardnya sendiri ini, nah dia itu untuk perbandingan volume sebelum dia mengalami proses dari proses ini dan sesudah dia mengalami dari proses yang akan dilakukan ini. Nah, untuk picardnya ini sendiri kita bisa setting di dinamik ini ya. Nah, caranya itu kita klik series, kemudian klik tanda pensil. Nah, tag value-nya ini kita buat tag 1, tanda centang. Nah, untuk series keduanya ini kita buat tag 2. Caranya masih tetap ya teman-teman. Oke. Nah, setelah jadi kita tambah si card ini. Nah, di sini kita bisa melihat naik turunnya si grafik ini. Nah, di sini kita seriesnya itu kita ubah jadi tag 1. Oke. Nah, kalau kalian mau melihat hasil sistem yang kalian rancang itu secara seluruh, kalian bisa klik kanan. Nah, ini ada pilihan full screen. Nah, jadi kita bisa melihat sistem yang kita buat secara keseluruhan. Oke. Nah, kita klik kanan lagi, klik screen lagi. Nah, ini sistem yang udah dibuat. Untuk selanjutnya akan kita jalankan menggunakan aplikasi Modbus. Oke, di sini kita masuk di sistem perubahan air yang sudah lumayan jadi ini ya teman-teman. Kita bisa lihat seperti ini. Kemudian kita masuk di volume sebelum, bagian angka 0 itu diubah di bagian properti dynamicnya, itu bagian teks dibuat tag 1, dan yang volume sesudah itu dibuat tag 2. Kemudian kita beralih di pi yang lingkaran ini yang teman-teman warnanya kuning ini, itu dibuat di seri 1 tag 1 dan di seri 2 tag 2. Ini nyamain aja ya teman-teman, jadi seri 1 tag 1, seri 2 tag 2, seperti itu. Kemudian kita masuk di gambar grafiknya, dan ini cuman ada satu seri, jadi seri 1 tag 1, seperti itu. Lanjut kita masuk di bagian air, kita buat bagian air jadi tag 2, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk di bagian air yang bawah ini, kita buat jadi tag 1, seperti itu. Lanjut kita buka Modbus simulatornya dulu. Ini udah kebuka. Selanjutnya kita klik aktif. Kita geser dulu ya teman-teman, biar kelihatan. Nah, selanjutnya kita buka Modbus simulatornya, kita geser, dan kita pilih TCP server. Kemudian kita klik start. Nah, muncul seperti ini. Dan kita bisa ubah di bagian value-nya ini. Kita coba dengan angka 50. Dan yang kedua kita coba jadi angka 45. Nah, kita drag untuk lainnya. Nah, seperti
seperti ini ya teman-teman, kita bisa lihat perubahannya. Terus kita coba ubah dari value pertama 50, terus value kedua 7, jadi seperti ini, dan begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, itu tadi sistem perubahan air yang kami buat. Kami mohon maaf apabila masih ada kesalahan atau kekurangan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.